Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Yona Khairupan. Biasa kan gue begini ya, tapi biasa selalu suami gue yang jadi korban. Di video kali ini gue mau sharing, kalian pasti suka, pasti kepo dengan isi video ini. Jadi gue mau share cara suami gue turun 8 kg selama 1 bulan. Nah kalau sekarang udah hampir 10 kilo ya, sekarang udah sebulan lebih dikit ya. 9 kilo sih tepatnya. 9 kilo lebih. Iya, coba nanti kita lihat. Jadi 1 bulan doang turunnya tuh drastis gitu, dan ternyata emang bener ya, yang di ini nggak pakai minum obat apaan gitu, nggak kayak yang video gue dulu sebelumnya. Terus karena beliau sudah berhasil, guenya jadi pingin ikutan juga, tapi gue itu aku baru berapa 2 mingguan ya. Iya. Baru 2 mingguan terus gue udah turun 3 kg. Nggak kelihatan sih karena gara-gara kemarin waktu pas syuting The Doll itu, jadi syuting 30 hari. Di 2 minggu terakhir itu gue makannya itu 4 kali sehari. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, sama makan tengah malam gitu. Jadi gue naik 5 kg. Aku naik 5 kilo. Gara-gara ikutan dietnya suami jadi turun 3 kilo. Jadi emang masih cabi gitu. Oke, sekarang you share share tentang cara kamu itu. Tapi kita cerita dulu kali ya awalnya ya. Awalnya kenapa kita akhirnya melakukan diet ini gitu kan? Karena tadinya itu karena kita emang udah overweight. Kalau aku sudah overweight sih. Iya, kalau suami ya sama, gue juga. Aku juga udah overweight ya. Udah overweight dan udah asma terus gitu. Nah, terus kita tadinya pingin ketofastosis ya. Jadi berdasarkan ada teman-teman gue di Facebook berhasil banget, ramping banget. Tapi ketofastosis itu sebetulnya sih tujuannya bukan untuk nurunin berat badan, tapi mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Which is itu adalah no sugar, no karbo, terus ada saumnya juga, ada puasanya juga. Cuman kan kita mikir kayaknya beban hidup kita udah berat ya Ayah. Terus kita kalau jalan itu nanti hidup kita makin berat lagi gitu kan. Akhirnya kita agak melipir sedikit ke ketogenik. Ketogenik itu less karbo, less sugar, nggak perlu puasa. Betul sih. Ya kan? Nah, tapi sama suami gue digabungin ketogenik itu dengan diet golongan darah ya. Oke, cerita sayang. Ya jadi berawal dari berat badan yang Tunggu. Ini suami gue bukannya pendek ya. Jadi karena suami gue tinggi, terus gue sebel gitu kan. Jadinya kalau menyesuaikan dengan suami gue gitu, terus gue cuman kedapatan kepala begini. Akhirnya suami gue menggunakan bangku yang lebih rendah, gue menggunakan bangku yang lebih tinggi. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah sejajar, Tuan. Oke, lanjut cerita. Ya, Apa sih? jadi ceritanya waktu berat badan semakin meningkat gitu kan. Jadi berapa? Sampai endingnya di 100,5 kilo. 1 kuintal. 1 kuintal lebih. Suami gue 1 kuintal. Terus? Ya, jadi bukan 105 ya, tapi 100,5. Dan itu udah berasa mengganggu banget, terutama pas lagi sholat sih. Kalau lagi sholat kan pasti atahiyat terakhir kan motor gua sujud, Jadi doyong gitu ya, jatuh. jadi bawaannya mau kayak ngeguling terus gitu loh. Jadi akhirnya tangan yang satu nahan gitu kan supaya nggak keguling gitu loh, nahan di paha gitu, megang celana atau megang sarung. Nah ya udah, terus akhirnya bingung, ini harus turunin berat badan, cuman belum tahu mau pakai apa ya. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol sama istri juga kan, ya akhirnya dicobalah yang tadi Yona sudah bilang, plus kita combining juga supaya tidak terlalu laparnya dengan Nutrisek itu. Oh ya, jadi ada minuman tambahan juga sih ya? Minuman tambahan juga sih sebenarnya. Tapi itu minuman tambahan itu lebih kepada, itu bukan obat, itu kayak bukan obat, itu lebih kepada untuk apa ya? pengganti makanan ya? Ya sebenarnya nggak juga Suplemen ya? semacam kayak suplemen, tapi kita tetap makan normal ya, makan. Jadi kita nggak nunjukin produk kan, ntar kita disangka jualan lagi. Sebetulnya kita mau ngasih tahu keberhasilan dietnya ini. Jadi you combine ketogenik dengan golongan darah plus
Lengkapnya. untuk asupan makanannya ada, kita minum Nutri-Shake, Iya. jadi kayak suplemen high protein gitu. Betul. Itu ya. bukan obat nutrisi, bukan obat diet loh. Bukan obat diet. Jangan salah. Jangan Jadi nanti- kalau mau gain weight juga bisa, mau lose Bisa. weight juga bisa gitu. dia hanya pelengkap saja sih. Tetap untuk mengkonsumsi makannya normal seperti biasa, siang dan sore, malam gitu ya. Cuman yang karena udah menjalankan proses ini, akhirnya yang dikurangi tentunya karbo. Karbo itu berarti nggak makan nasi, french fries, kentang, seperti itu. Enggak, jadi gini, suami gue ini golongan darahnya O. Yo, iya betul. Golongan darah itu jadi ada makanan yang emang pantangan, yang emang tidak Tidak baik lah. tidak terserap dengan baik di tubuh yang sesuai dengan golongan darahnya itu. Nah, karena suami gue ini O, jadi gue kebetulan ada kebetulannya, bisa di googling ya, bisa di Google pantangannya apa, terus udah gitu yang dianjurkan apa. Nah, salah satu pantangannya suami gue ini adalah nasi. Jadi kalau golongan darah O itu, once lu stop makan nasi, itu turunnya tuh cepat banget gitu. Jadi suami gue mengurangi gula, mengurangi karbo, mengurangi tuh kurang banget ya. Terus udah gitu memang stop nasi ya. Tapi kalau kentang kadang masih makan gitu, karena kan kentang karbonya nilainya lebih sedikit daripada si nasi kan. Cuman kebanyakan sudah disubstitusi dengan protein yang lain seperti tempe atau tahu. Iya, dan telur ya sih. sama sih Nutri-Shake ini juga, karena dia tinggi protein juga gitu. Iya, nah itu sebenarnya salah satu penyebab kegendutan di diri saya ini adalah semenjak pulang dari Bali sampai di rumah, ternyata Yona sama anak itu paling hobi makan toast pakai selai coklat atau pakai meses gitu kan. Nah, kebayangan itu luar biasa kan, coklat, meses, dan itu kita bisa makan mungkin sehari bisa 2-3 kali kali. Pagi sarapan, ngapain makan lagi kan, minum malam makan lagi, belum teh manis dan sebagainya. Ya karena gini, di rumah kita ini anak-anak itu pada nggak kita biasakan jajan di luar, jadi emang mereka kalau ngemil ya bikin sendiri. Nah, ngemilnya kita itu ya biasanya roti, entah itu di toast, entah itu di yang dijepit itu gitu, atau entah yang biasa gitu. Pokoknya kita satu hari itu tiga bungkus sari roti yang ada itu 3 bungkus udah pasti itu satu hari ya. Karena 3 bungkus. Nah, akibatnya udah makan banyak kan, di rumah makan nasi banyak juga, siang makan nasi, malam makan nasi, ya kan, pagi makan bubur depan McD enak banget luar biasa. Kalau nggak Di Tebet, ketupat sayur Betawi, jadi makannya semua tuh udah karbo gitu kan, pagi karbo, siang karbo, malam karbo, roti juga termasuk karbo kan, campur lagi gula dari coklat, udah langsung lah membengkak dengan segera gitu. Sampai akhirnya 100,5 kilo itu udah merasa udah nggak enak, baju udah nggak ada muat, celana udah nggak ada muat, udah bingung juga pakai celana kan, udah meresap pemoran. sementara istrinya kikir ya, malas beliin baju baru. Akhirnya dibeliin juga sih waktu itu gara-gara kehujanan di Village. Kesannya aku sadis banget. Telepon saya, aku hujanan, masa aku mau beliin baju dong. Oke, terus ya jadi sekarang udah 1 bulan itu turunnya tuh 8 kilo. Benar. Baru guenya tergerak untuk ikutan diet juga. Kalau tadinya itu gue cuman ikut-ikutan less karbo aja gitu. Cuman setelah suami berhasil, terus kan gue iri ya. Biasanya kami berdua itu perbedaan berat badan itu terpaut di 20 kilo masing-masing. Jadi kalau beliau jadi lu udah bisa tebak dong ya berat badan gue berapa ketika beliau 100 kilo, gue berapa kan. Nah sekarang beliau udah mau 90. Iya. Terus gue nya masih, akhirnya gue ikutan juga diet, baru 2 mingguan ngejalanin. Nah itu alhamdulillah baru 3 kilo, tapi yang penting udah turun ya. Iya betul. 3 kilo. Memang kalau untuk di aku sih dari 100,5 itu turun 3 kilo itu cepat sih memang. Nah kemudian stuck 3 kilo tuh di 97,5 stuck. Nah turun lama banget kan. Nah setelah cuma tetap jalanin ya, mengurangi karbo dan gula itu. Akhirnya ketika udah berhasil turun, sekarang kan setiap minggu turun 2 kilo begitu. Senangnya hidupmu ya. Iya, target sih 88 kilo, nanti udah janjian Mbak Yona mau ajak makan Rumah makan Padang, Mekar Jaya di Mampang. Soalnya sekalian makan itu langsung naik lagi ke sekilo. Iya. Jadi oke, kesimpulannya adalah
yang kami jalani ini, jadi beliau udah mau 10 kilo, gue baru 3 kilo, tapi I will update you, pokoknya gue akan bikin video postingannya kalau, karena gue itu berhutang apa ya, berita lah, kabar tentang nurunin berat badan ya, karena kan memang kalau yang di video sebelumnya itu kan gue memang ada pakai obat diet, tapi itu sayang banget, makanya minta maaf banget, belum bisa bantu teman-teman lagi, distributornya itu udah nggak jualan lagi, sementara gue untuk beli si obat diet itu dari tempat lain tuh gue kayak nggak percaya gitu, gue takutnya karena yang jual palsu tuh banyak banget gitu, jadi gue memang udah nggak pakai obat itu lagi. Nah sekarang akhirnya yang gue jalanin ya udah gitu, dan kita tuh biasanya dulu itu rajin jalan pagi kalau misalnya abis ngedrop anak-anak, tapi insya Allah ini mungkin nanti abis Ramadan kita mulai lagi ya sayangnya, jadi diet ketogenik ini juga kita bukan yang serius-serius gimana banget, kita cuman ambil main idenya aja, ide utamanya yaitu less karbo, less sugar. Jadi kalau gue memang gue udah nggak minum, kalau misalnya makan di luar segala macam, gue minumnya tuh minum air putih gitu, air putih dingin gitu. Nah terus less karbo, less sugar, tapi kita sebisa mungkin memakan makanan yang dianjurkan untuk golongan darah masing-masing. Nah kalau kami tuh rintangannya adalah suami O, gue, dan 4 anak itu golongan darahnya B. Nah sementara yang B ini namanya B ya, jadi itu golongan darah bangsawan, Bo. Jadi yang dipantang itu adalah makanan yang sehari-hari kita makan ya, ayam tuh dipantang, tepung tuh dipantang, terus udah gitu alpukat, apalagi sih, pokoknya roti-rotian tidak boleh, seafood juga. Jadi gue itu hanya bisa daging sapi, kambing, domba, yang mewah-mewah, pokoknya bangsawan ya kan, kelinci. Tapi untung pepaya, nanas segala macam tuh masih bisa gitu. Oh iya, kami juga mengisi kelaparan kami. Kalau dulu kan biasanya kalau malam kan sambil makan roti kan, kalau sekarang pepaya. Pepaya, atau minum sih Nutrishack itu ya. Jadi itu ngebantu banget. Jadi benar-benar ya, kalau aku sih lihatnya ini bukan sebagai diet sih, cuman lebih kepada perubahan lifestyle aja. Iya. Tapi yang benar-benar kita rasain banget ya, ketika kami stop makan nasi, itu maksudnya tuh bukan stop yang total ya gitu. Cuman ini kalau gue udah 2 minggu terakhir ini gue benar-benar nggak nyentuh nasi sama sekali. Ketika gue sahurnya itu cuman banyakin protein, gue banyakin telur rebus, tapi gue cuman putih telurnya aja, terus dibubuhin bon cabe gitu, terus udah gitu makan yang sesuai dengan sesuai dengan golongan darah, terus gue atau kadang Nutrishack itu dicampur sama pisang gitu, itu nggak lapar sama sekali, terus nggak yang ngerasa perut tuh enak gitu, nggak kembung gitu. Itu sih, kalau makan nasi tuh gue pasti cepet lapar. Iya sih benar. Aku juga ngalamin kayak gitu sih memang. Dan kita memang udah benar-benar ngurangin gula banget gitu. Jadi kita close di sini karena nanti gue akan update lagi kalau suami gue nambah lagi dan gue nambah lagi ya. Jadi kalian catat ya teman-teman ya. Suami gue turunnya 9 kilo lebih dikit. Per hari ini sih sudah 91. Jadi sudah turun berapa tuh? Dari 100.5 ke 91. Ya udah 9,5 kilo. Udah 9,5 kilo. Nah gue baru 3 kilo. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang berhasil lagi, ya kita akan update lagi supaya teman-teman tergerak juga. Ini nggak yang serius-serius karena teman-teman gue tuh banyak yang emang serius. Ketofastosis itu kan emang serius banget ya. Kalau itu gue belum sanggup. Jadi gue ambil adaptasi dari orang-orang bule yaitu ketogenik. Kita padukan dengan diet golongan darah plus karena kami suka ngemil dan gue sering lapar in between, jadi kita minum Nutrishack. Iya, seperti itu saya. Jadi Oke. Tadi ngomong speaking of jalan pagi akan kita coba lakukan karena sebelumnya kalau jalan pagi itu kita berakhir dengan makan arem-arem. Iya, jadi kalau dulu itu jalan pagi kita tuh impas. Kalori terbuang keisi lagi dalam waktu singkat. Atau makan itu ketupat sayur Padang, ketupat sayur Betawi. Biasanya tuh lontong, bumbu kacang, terus sambilannya tuh bakwan, risol, sambil terus ada jalan pagi kan. Jadi sia-sia kayak jalan paginya. Oke, gitu aja, mudah-mudahan berguna buat karena banyak yang inbox gue nanya gimana cara nurunin berat badan. Karena terus terang kemarin-kemarin itu gue tidak bisa bantu
gue tahu yang kalian tanyakan apa, karena memang itu gue udah gak berani lagi jual obat itu karena gue hanya percaya sama distributor gue ini gitu. Nah cuman sekarang kita jalanin ini lebih sehat, lebih apa namanya, dan nggak bikin bolot. Jadi emang kita tetap fresh aja gitu setiap hari. Betul. Gitu ya. Dan yang pasti sih nggak ngeluar uang banyak untuk beli produk-produk tadi. Yes, Gitu. gitu aja. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel gue. Terus udah gitu follow sosial media gue ya. Follow sosial media suami gue juga boleh, lihatnya di tempat gue aja. Kesian masih sedikit followernya. Oke, assalamualaikum, bye.